Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jalan Tengah. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu mapan dulu, menikah kemudian. Nah, jadi kita ada bintang tamu. Kita panggilkan yuk, yaitu Nadira dan Nabila. Hai, selamat datang. Silakan duduk. Nah, jadi sini kita udah bersama Nadira dan Nabila. Nah, jadi topik mapan dulu, menikah kemudian itu sering banget loh jadi bahan obrolan, terutama di kalangan mahasiswa dan Gen Z. Banyak yang sebenarnya ingin menikah tapi masih ragu karena merasa belum mapan. Padahal kalau kita perhatikan, definisi mapan itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang merasa mapan kalau sudah bekerja, ada juga yang merasa mapan harus punya rumah, tabungan, dan penghasilan besar. Jadi lewat podcast ini kita ingin ngobrol santai, terus tanpa menghakimi, tapi tetap dilihat dari perspektif Islam. Semoga bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua. Aku mulai dari Dira dulu. Menurut kamu, kenapa sih banyak anak muda sekarang memilih menunda pernikahan? Dari yang kita lihat ya, dari yang kan kita Gen Z nih, kan dilihat nih dari gen-gen milenial gitu, udah banyak banget tuh yang gagal pernikahannya, dan itu juga yang membuat pastinya Gen Z mikir-mikir lagi kan untuk mau menikah, dan itu juga salah satunya banget pasti itu karena persiapan ekonomi nggak sih? Karena banyak tuh yang kayak misalnya udah damba-dambain hidup setelah menikah tuh bakal happy atau gimana-gimana, mau honeymoon atau gimana-gimananya, tapi pas dilihat, pas dialami langsung kondisi ekonominya nggak sesuai gitu, jadinya pasti bakal inilah, kita perlu banget untuk tanggung jawab, karena nikah itu kan nggak sekedar cinta doang ya, tapi juga tanggung jawab terhadap keluarga dan pasangannya. Berarti menurut kamu mapan itu penting banget ya? Penting banget, karena menurut aku mapan itu bukan maksudnya kaya doang gitu, punya mobil mewah kah, rumah mewah, bukan gitu, tapi kayak misalnya lebih ke punya penghasilan tetap, bisa menghidupi keluarga gitu, dan juga punya tujuan kedepannya mau gimana gitu. Kalau dari yang kamu lihat di sekitar, apa dampaknya kalau menikah tanpa persiapan? Wah, itu pasti banget bakal muncul problem dalam rumah tangga ya pastinya, dan juga ujung-ujungnya apa ya, pasti perceraian gak sih? Nah, jadi itu sih paling kelihatan banget di zaman-zaman kita sekarang, udah banyak banget perceraian kan. Gitu. Sekarang kita masuk ke sudut pandang Islam. Nabila, gimana sih menurut kamu memandang soal mapan dan menikah? Oke, jadi di dalam Islam menikah adalah ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka menikahlah." Hadis riwayat Bukhari dan Islam. Berarti kata mampu itu sering banget diartikan cuma soal materi ya? Iya, padahal maknanya tuh luas. Mampu itu mencakup kesiapan mental, tanggung jawab, dan komitmen, bukan hanya soal harta. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 32, Allah menjanjikan bahwa Allah akan mencukupkan rezeki orang-orang yang telah menikah. Artinya rezeki bisa datang seiring dengan pernikahan. Nah, kalau begitu menurut kalian nih, lebih resiko mana sih, menikah tanpa persiapan atau menunda menikah terlalu lama? Kalau menurut aku sih dua-duanya pasti punya resiko yang sama-sama besar sih. Kalau misalnya menikah tanpa persiapan itu pasti bakal sulit untuk kedepannya kan. Terus juga kalau misalnya nunda terlalu lama pun itu juga bakal bermasalah juga tuh, kedepannya juga bakal sulit gitu. Berarti kuncinya bukan soal mapan dulu atau menikah dulu, tapi kesiapan dan tanggung jawab ya? Betul, seperti tadi kata Nadira, jadi Islam mengajarkan keseimbangan antara tawakal dan juga ikhtiar. Berusaha itu wajib, tapi hasilnya kita serahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tuh boleh berusaha mapan dulu kan, tapi jangan sampai mapan dijadikan alasan untuk menunda tanpa batas.
Nah, dari diskusi yang udah kita bahas hari ini, kita bisa nyimpulin bahwa mapan itu penting, namun bukan satu-satunya syarat untuk menikah. Yang paling utama adalah kesiapan iman, mental, dan komitmen dalam menjalin pernikahan serta bertanggung jawab terhadap pasangan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jalan Tengah. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Nah, terima kasih juga kepada Nadira dan Nabila sudah meluangkan waktu untuk pembahasan topik hari ini. Semoga ilmu yang kalian beri tadi bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan podcast Jalan Tengah. Amin. Oke, kita pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Iya. Setelah kita dengar dari berbagai sudut pandang tadi, sekarang kita masuk ke sesi refleksi. Di sesi ini, masing-masing akan menyampaikan pandangan secara personal. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosial, fenomena mapan dulu, menikah kemudian sebenarnya adalah dampak dari perubahan zaman. Dulu menikah di usia muda dianggap wajar, karena tuntutan hidup tidak sekompleks sekarang. Biaya hidup lebih rendah, tekanan sosial lebih sedikit, dan standar hidup juga tidak setinggi hari ini. Sekarang kondisinya berbeda. Anak muda dihadapkan pada realita harga kebutuhan yang terus naik, persaingan kerja yang ketat, dan tuntutan untuk selalu terlihat berhasil. Akhirnya menikah sering dipersepsikan sebagai keputusan besar yang harus ditunda sampai semua terasa aman. Faktanya tidak ada satupun fase hidup yang benar-benar aman. Selalu ada risiko, selalu ada tantangan. Karena itu mungkin yang perlu kita tanyakan bukan lagi kapan aku mapan, tapi apa yang sedang aku persiapkan hari ini. Nah, selanjutnya dari sisi psikologis, anak muda hari ini hidup di era yang penuh dengan perbandingan. Media sosial membuat kita melihat potongan hidup orang lain yang terlihat rapi, bahagia, dan mapan. Tanpa sadar itu memengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Fakta menariknya, banyak orang yang sebenarnya sudah cukup secara finansial namun tetap merasa belum siap menikah. Artinya kesiapan itu tidak selalu datang dari uang, tapi dari kondisi mental dan emosional. Takut gagal, takut memilih pasangan, takut tidak bisa menjadi pasangan yang baik. Semua itu adalah ketakutan yang manusiawi. Namun jika merasa takut terus dibiarkan, ia bisa berubah menjadi penghalang untuk bertumbuh. Menikah memang bukan solusi semua masalah, tapi menunda tanpa arah juga bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah kejujuran pada diri sendiri. Apakah kita sedang mempersiapkan diri atau hanya sedang bersembunyi dari ketakutan? Kalau bicara dari sisi realita rumah tangga, fakta yang tidak bisa dihindari adalah banyaknya konflik rumah tangga berawal dari masalah ekonomi. Bukan karena kurang cinta, tapi karena tekanan hidup yang terus menumpuk. Mapan sering disalahartikan sebagai harus punya segalanya, padahal mapan itu lebih ke stabil dan terencana. Punya penghasilan, tahu prioritas, dan juga paham bagaimana mengelola kondisi yang sulit. Nah, menunda menikah itu bisa menjadi pilihan yang bijak jika masa penundaan itu diisi dengan persiapan seperti belajar mengatur keuangan, memperbaiki cara komunikasi, dan membangun kedewasaan dalam mengambil keputusan. Yang berbahaya bukan menunda menikahnya, tetapi menunda sambil jalan di tempat saja. Karena waktu akan tetap berjalan dan kesiapan tidak akan datang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, menikah bukan hanya sekedar peristiwa sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual yang besar. Islam mengajarkan pentingnya kesiapan sebelum menikah, namun juga menekankan bahwa kehidupan tidak harus sempurna untuk melangkah. Fakta yang sering kita lupakan adalah Allah tidak menjanjikan kehidupan tanpa kesulitan, tetapi Allah menjanjikan kecukupan bagi hambanya yang berusaha dan bertawakal. Banyak pasangan yang memulai dari keterbatasan, namun Allah bukakanlah rezeki yang tidak disangka-sangka untuk mereka.
Islam tidak mendorong kita untuk ceroboh, tetapi juga tidak mengajarkan kita untuk takut berlebihan. Keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal adalah kunci dalam mengambil keputusan yang besar seperti pernikahan. Karena pada akhirnya yang membuat pernikahan bertahan bukan hanya materi, tetapi iman, kesabaran, dan komitmen bersama. Mungkin setelah mendengar semua sudut pandang ini, kita sadar bahwa tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan mapan dulu atau nikah dulu. Setiap orang punya kondisi, latar belakang, dan proses yang berbeda. Yang terpenting adalah kita tidak menunda karena lalai dan tidak melangkah karena nekat. Menikah bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang paling mapan, tetapi siapa yang paling siap untuk bertanggung jawab. Semoga diskusi ini tidak memberi tekanan, melainkan memberi ruang untuk berpikir dan merenung tentang apa yang sedang kita kejar dan kemana sebenarnya kita ingin melangkah. Nah guys, kalau kalian milih buat mapan dulu Atau menikah dulu. ketik ya di komentar. Bye. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.